Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita belajar bersama lagi dengan Ibu Dini. Insya Allah Ibu akan menerangkan tentang debit ya. Anak-anak, mudah-mudahan anak-anak tetap semangat, tetap sehat dan selalu menjaga kesehatan selalu ya. Mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir dan kita bisa berkumpul bersama di sekolah ya. Oke, kita review dulu. Yang kemarin itu Ibu menerangkan tentang debit. Jadi rumus dari debit itu perlu diingatkan ya. Debit sama dengan volume dibagi waktu. Nah, debit di sini satuannya adalah bisa milimeter kubik per menit, bisa sentimeter kubik per menit. Intinya adalah dari pembagian volume dibagi waktu. Sedangkan untuk satuan volume itu milimeter kubik, sentimeter kubik. Anak-anak harus diingat lagi ya, kucing hitam dalam mobil desik centil mondar mandir. Jadi itu harus dipangkatkan 3 karena itu menunjukkan volume. Kemudian yang kedua adalah waktu. Waktu itu bisa menunjukkan jam, bisa menunjukkan menit atau detik. Nah, untuk mempermudah rumus ini tidak lepas dari rumus segitiga. Ibu buatkan dulu ya. Nah, anak-anak sebenarnya harus mengingat kembali rumus segitiganya. Nah, kalau rumus debitnya sama dengan volume dibagi waktu, berarti yang paling atas itu adalah volume. Berarti Ibu singkat ya. Vol. Di sini debit. Wah, jadi diingatkan rumus segitiganya adalah Vodewa ya, untuk mempermudah. Kenapa? Karena anak-anak nanti mencari volume seperti apa? Debit kali waktu. Mencari waktu seperti apa? Volume dibagi debit. Mencari debit, volume dibagi waktu. Nah, ini untuk mempermudah anak-anak dalam mengerjakan soal. Insya Allah hari ini Ibu akan menerangkan tentang soal cerita. Ya, itu soal cerita mungkin anak-anak selalu merasa susah nih gimana cara mengerjakan soal cerita. Jangan khawatir anak-anak, kita belajar bersama dengan cara bertahap memahami soal cerita ya. Nih, dikasih contoh sama Ibu kasih contohnya 3. Nah, soal cerita di sini adalah berbeda-beda. Yang pertama nih, mencari apa nih? Volume. Volume itu debit kali waktu. Kemudian yang kedua itu debit air. Debit berarti yang ditanyakan ya. Berarti debit itu volume dibagi waktu. Kemudian yang ketiga ini berapa debit juga, tapi ini soalnya agak berbeda karena ada mencari volume dulu. Jadi volumenya tidak langsung diketahui, tapi anak-anak harus mengerjakan berapa volume balon tersebut ya. Yuk kita mulai saja dari nomor 1. Ibu bacakan dulu ya soalnya. Nomor 1. Pada pukul 12, debit air di sebuah pintu air di Jakarta menunjukkan angka 5 meter kubik per menit. Nah, kalau Ibu untuk mempermudah soalnya, Ibu selalu kasih garis bawah. Nanti dipilih ini masuknya ke waktu, ke debit atau ke volume. Ini juga sama ya. Kemudian berapa volume air yang masuk di pintu air tersebut sampai pukul 15. Jadi di sini juga ada angka yang menunjukkan pukulnya ya, berarti menunjukkan waktu. Nah, cara untuk menyelesaikannya anak-anak jangan lupa untuk menggunakan tahapan penyelesaian. Yang pertama adalah diketahui. Ibu tulis dik ya. Diketahui pada pukul 12 berarti waktu ya. Pukul 12.00 sampai pukul 15.00. Berarti berapa jam ya? Dari pukul 12 sampai pukul 3 sore. Berarti 12, 13, 14, 15. Berarti berapa? 3 jam ya. 3 jam. Nah, cukup di sini? Ya, di sini juga. Bacakan lagi. Debit air di sebuah pintu air di Jakarta menunjukkan angka 5 meter kubik per menit. Nah, di sini ada per menit, berarti harus diubah
ke menit. Berarti 3 jamnya diubah ke menit. 1 jam berapa menit? 60. Berarti 3 kali 60 adalah 180 menit. Ya. Kemudian di sini sudah terlihat ya 5 meter kubik per menit itu adalah menunjukkan debit. Debitnya adalah 5 meter kubik per menit. Nah, kemudian di sini adalah ditanyakan. Nah, baru ditanyakannya apa? Berapa volumenya? Berarti volume yang ditanyakan. Bagaimana nih cara menyelesaikannya? Jawab. Ingat rumus dari volume itu seperti ini. Volume itu sama dengan D kali waktu. Berarti debit kali waktu. Debitnya berapa? 5 meter kubik per menit dikali waktunya 180 menit. Nah, kenapa Ibu harus menyamakan satuan? Karena untuk mempermudah anak-anak dalam mengerjakannya. Ya, ini menitnya kan sudah sama, berarti kita coret saja. Tinggal 5 meter kubik dikali 180. Anak-anak boleh memotret ya. 180. Oh iya, catatannya untuk kotretan tidak boleh dihapus. Penuh dengan kotretan bagus, berarti ya anak-anak mengerjakannya dengan serius. Disatukan saja di sini ya kotretannya. 180 kali 5 berarti 49. Berarti berapa? 900 meter kubik. Di sini ada pertanyaannya, berapa volume air yang masuk di pintu air tersebut sampai pukul 15. Jadi anak-anak jangan lupa kalau soal cerita, anak-anak harus menggunakan kesimpulan. Jadi di sini ya, jadi volume air yang masuk di pintu air tersebut sampai pukul 15.00 adalah 900 meter. Nah, seperti ini cara menyelesaikan soal cerita. Jadi bertahap, mulai dari diketahui, ditanyakan, jawab, dan ada kesimpulannya. Ini baru nomor 1. Nah, sekarang lanjut lagi ya ke nomor 2. Membacakan lagi. Raihan mengisi botol yang mempunyai volume 210 cm3 dalam waktu 6 menit. Berapa milimeter kubik per menit debit air yang mengalir ke dalam botol tersebut? Berarti ini mencari debit ya. Kita bertahap lagi, mulai dari diketahui. Bukan mudah ya kalau sudah digaris-garis bawah. Volume, berarti volumenya diketahui 210 cm3 ya. Kemudian waktunya sama dengan 6 menit. Yang ditanyakan adalah debit D, tapi dalam satuannya itu milimeter kubik per menit. Nah, kalau sudah tahu yang ditanyakannya adalah milimeter kubik per menit, berarti volumenya harus dirubah dulu ke milimeter. Berarti gimana? 1 cm ke milimeter itu 1 turun tangganya. Tapi di sini lihat ada pangkat 3. Berarti 1 turun tangga berarti dikali 1000. Berarti 210.000 ya. Kemudian ini sudah menit sama ya. Jadi jawab. Debit, jangan lupa debit di sini sama dengan volume dibagi waktu. Volume dibagi waktu sama dengan volumenya tadi berapa? 210.000 dibagi waktunya
6. Ini sama ya, milimeter kubik, ini menit. Boleh anak-anak komplek di sebelahnya. 210.000 dibagi 6. Yang mendekati 21 adalah 3 kali 6, 18. 11 kurangi 8 berapa? 3 ya. 30 dibagi 6 5. Nah, ini dengan kita adalah 35.000 milimeter kubik per menit. Ini menunjukkan debit satuan debit ya. Jangan lupa anak-anak menuliskan kesimpulannya. Kata-kata kesimpulan adalah jadi. Ya. Di sini ditentukan apa? Debit ya. Jadi debit air yang mengalir ke dalam botol tersebut adalah 35.000. Ya, kita lanjutkan ke soal nomor 3 ya. Soal nomor 3 sepertinya panjang ya, tapi jangan bingung. Tadi kan melalui tahap itu ternyata jawabannya mudah ya. Jadi ikuti aja tahapannya, mulai dari diketahui, ditanyakan sampai menghasilkan kesimpulan. Nah, sekarang untuk nomor 3. Sebuah bak mandi mempunyai ukuran panjang. Panjangnya adalah 60, lebarnya adalah 50 dan kedalamannya adalah 50. Nah, ini menunjukkan balok berarti ya, karena tidak sama kan antara panjang, lebar dan tingginya. Kemudian jika keran air pengisi bak mandi dibuka, ya, bak mandi tersebut akan terisi penuh dalam waktu 10 menit. Berapa debit air keran tersebut? Sudah dibantu nih, volume balok itu sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Atau di sini kedalaman itu menunjukkan tinggi ya. Sama seperti yang tadi harus diketahui dulu. Diketahui berarti ini panjang balok ya. Panjang balok tinggi ya. Sama seperti yang tadi harus diketahui dulu. Diketahui berarti ini panjang balok ya. Panjang balok, panjang atau lebih mudahnya P ya. Nah, untuk lebih mudah. Untuk P sama dengan berapa? 60 cm. Lebar sama dengan 50 cm. Dan tinggi sama dengan 50 cm. Ini baru diketahui aja. Ini kalau udah ada P, L, dan T berarti mencari volume. Cari volume. Volumenya sama dengan P kali L kali T. Berarti 60 karena sama ya satuannya. Kali 50 kali 50. 60 kali 50 berarti 3.000 ya. Dikali 50 lagi. 3 kali 5 15. 150.000 cm kubik. Kenapa kubik? Karena ini perkaliannya 3 kali cm dan menunjukkan volume. Kemudian diketahui lagi waktu. Waktunya sama dengan 10 menit. Nah, ditanyakan debit. Ingat, untuk menjawab debit, rumus debit itu sama dengan volume dibagi waktu. Volumenya berapa? 150.000 dibagi 10. Coret 1 ya. Berarti sama dengan, ini sama ya satuannya, yang lupa. Untuk menyatakan satuan dari debit. Berarti
15.000 cm³ per menit. Nah, buat kesimpulannya. Jadi, debit air keran adalah 15.000 cm³ per menit. Nah, mudah kan? Jadi anak-anak ketika menemukan atau ketika mengerjakan soal cerita, anak-anak jangan kaget dulu melihat soalnya yang panjang, malas dibaca, bertahap kayak itu tadi ya, dibaca dulu, kasih garis bawah untuk mempermudah kita itu kira-kira masuk ke rumus mana, apakah debit, apakah waktu, atau volume. Setelah itu baru gampang, mana yang diketahui, mana yang ditanyakan, kemudian setelah menjawab dari yang ditanyakan itu, buatlah kesimpulan ya. Mungkin itu saja anak-anak yang Ibu sampaikan. Mudah-mudahan bisa membantu anak-anak dalam mengerjakan tugas di rumah. Insya Allah nanti Ibu akan memberikan soal latihannya. Ini mudah-mudahan mempermudah anak-anak dalam mengerjakan soalnya di rumah. Anak-anak tetap semangat, tetap sekolah, dan tetap menjaga kebersihan, kesehatan di rumah ya. Terima kasih. Ibu tutup dengan bacaan hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.